Kembali lagi di Mikey Ball dan selamat malam. Kali ini ya setelah semua draw-draw untuk kompetisi Eropa udah selesai, gue mau bahas ya yang seru aja lah buat gue, karena kayak Europa League sama Conference League itu tuh gue timnya ya kurang gitu menarik sih buat dibahas sih, karena ya dari segi ya harus diakuin lah, kayak segi exposure, segi popularitas juga ya kalah jauh lah ketimbang sama UCL. Jadi gue mau bahas uh, hasil undiannya dari UCL, dan gue mau memberikan kalian preview dari masing-masing grup ini. Dan gue mau langsung nanti di akhir pembahasan gue per grup, gue akan kasih tahu siapa aja yang lebih punya peluang buat masuk ke 16 besar, dan yang siapa yang kelempar ke UL, dan siapa yang ya udah nggak lolos sama sekali, langsung out aja dari Eropa. Oke, langsung aja gue mau bahas di grup A. Jadi gue udah nonton pas kemarin undiannya Champions League musim ini, dan sudah keluar semua pembagian timnya. Jadi di grup A itu ada City, PSG, RB Leipzig sama klub Brugge. Nah, di sini gue bisa bilang grup ini sebenarnya udah cukup calculated sih buat siapa yang bisa lolos, karena ya kita lihat kayak City, kayak PSG ini kan ya, ini tim sultan dengan duit, nggak apa ya, duit yang kayak bisa dipetik aja kayak daun gitu. Jadi ya sebenarnya untuk dua tim ini mestinya mereka nggak ada nemuin kesulitan yang cukup berarti lah, karena ya paling dua tim ini doang uh, pas berhadapan ya mungkin itu udah lain lain masalah lah, karena ini udah kedalaman squad yang di apa ya, yang ditimbang lah gitu, dan yang diperlihatkan gitu bahwa Man City sama PSG punya kedalaman squad yang bagus. Oke, itu fine, tapi ya gue sih belum bisa nentuin siapa yang bisa jadi juara grup dan siapa yang runner up. Cuman pasti dua tim ini bisa lolos kalau mereka bisa main dengan konsisten ya, baik lagi ya, karena kan tentu kejutan-kejutan di UCL ini kan sering banget kejadian, bahkan sejak dari fase grup. Nah, RB Leipzig menurut gue bakal kelempar dari UCL ke Europa League. Walaupun sebenarnya Leipzig ini punya materi yang cukup bagus buat ngejutin dua tim macam PSG sama City. Tapi seringkali Leipzig ini inkonsisten. Jadi buat gua sih peringkat 3 buat Leipzig udah posisi yang menurut gua udah cukup baik lah buat mereka. Dan klub Brugge kayaknya, klub Brugge ya kalau di Inggrisnya, menurut gua udah bakal kelempar sih ini untuk gua ya gitu. Peluang untuk kelemparnya udah cukup tinggi lah, karena lihat tim-tim kayak gini sih untuk gua susah juga buat bersaing. Tapi kita lihat kayak gimana nanti grup A nya. Tapi kalau nggak ada masalah, yang berarti itu tadi gue bilang City sama PSG lolos. Terus grup B ada Atletico Madrid, Liverpool, Porto, dan Milan. Oke, sebelumnya gue langsung mau kasih tahu, ini gue ambil dari akun 433. Sebenarnya dari manapun nggak bisa sih, cuman gue ambil aja 433 karena yang paling cepat ngeluarin beritanya. So, Atletico yang mungkin yang penonton bola tahu ya, sebenarnya mereka punya materi pemain yang bagus gitu, dan mainnya juga ya bisa dibilang sih gak jelek, tapi kalau mau dibilang bagus ya nggak valid juga, karena
Seringkali Atletico ini kan pragmatisnya tuh nggak ketulungan gitu loh. Kalau udah 1 gol mainnya defense terus sampai sampai laga selesai. Praktis jadi mainnya ya cuman tinggal parkir bis doang gitu loh. Dan itu sangat apa ya, bertolak belakang lah dengan materinya Atletico yang sebenarnya sangat bisa untuk bermain menyerang gitu. Dan juga kalau eh, lihat dari konsistensi Atletico ini, kalau udah di pun kemarin bisa jadi juara gitu, biasanya udah rada labil untuk masalah konsistensi permainan. Jadi menurut uh, mungkin mereka akan nemuin kesulitan sih, terutama untuk hadapin kayak Liverpool gitu yang punya materi yang sama baiknya gitu. Dan ya kalau Liverpool ini 3 match terakhir kan mereka menang, kalau 2 match terakhir mereka menang terus ya, 2 kali menang. Dan mentalitas mereka udah mulai kebentuk lagi nih untuk bisa memenangkan setiap pertandingan, untuk konsisten terus permainannya, konsisten terus dalam permainan yang mereka udah mainin lah. Tapi kalau kehilangan beberapa pemain kunci aja udah selesai Liverpool ini, karena praktis kayak di benchnya itu, aduh, gue masih meragukan gitu loh untuk menghadapi tim-tim Eropa kayak sekelas Atletico aja atau Porto gitu, yang sering kali bisa menyulitkan tim-tim besar, tim yang ya bisa dibilang dalam tanda kutip bisa mematikan tim raksasa lah gitu. Ditambah juga ada Milan di sini, tapi Milan menurut gua agak susah sih buat bisa lolos ya kalau dari gua sih. Jadi kalau gua lihat dari grup B ini, Liverpool sama Atletico Madrid bisa lolos dari fase grup, dan Porto bisa ya antara Porto atau Milan lah ke UEL. Kalau Milan bisa bagus permainannya, lebih baik ketimbang Porto, bisa aja masuk ke Europa League. Tapi kalau nggak konsisten kayak yang sudah ya udah, hasta la vista buat kompetisi Eropa. Terus grup C. Nah, grup C ini ada Sporting, ada Dortmund, Ajax sama Besiktas. Besiktas menurut gue ya karena Liga Turki ya kualitasnya sih nggak banget sih buat gue sih, kayak ya mainnya gitu-gitu aja gitu loh, flat dan tanpa kreativitas. Jadi untuk gue Besiktas di nomor 4. Nah, untuk juara 1 sama 2 nya siapa? Gue harus bilang yang lolos aja tuh menurut gue Dortmund sama Ajax. Dortmund ya bagus sih pemainnya, materinya oke, tapi gak konsisten juga gitu loh. Kayak kemarin pas lawan Freiburg itu ya itu udah menunjukkan gitu loh bahwa sebenarnya Dortmund ini masih belum konsisten dan masih belum nemuin formula terbaik lah buat permainannya mereka gitu. Even ada Holland juga yang setiap kali main bagus, tapi kalau yang lainnya nggak ikut sama aja gitu. Dan Ajax, nah kalau Ajax sebenarnya kalau gue lihat di awal-awal kayak di Johan Cruyff School itu mereka sampai kalah 0-4 ya oke lah, itu satu gue itu kan kompetisi yang kayak kompetisi pembuka aja gitu. Awal-awal memang mereka nggak konsisten karena mereka mungkin masih nyari formula yang bagus buat musim ini, tapi kalau udah jalan ke mid season sampai di fase terakhir musim sepak bola bergulir, biasanya Ajax bisa bagus banget. Jadi untuk gua Dortmund sama Ajax bakal lolos ke fase gugur, dan Sporting Lisbon ya di juara 3. Terus kita grup D.
Nah, kalau grup D ini gue ya udah tau lah semuanya. Ini seperti ulangan di grup B tahun kemarin di mana ada Inter, Shakhtar sama Real Madrid. Cuman nggak ada Gladbach, diganti sama Sheriff Tiraspol dari Moldova. Ini tim baru, debutan di UCL. Nah, tiga-tiganya ini kan sebenarnya mainnya gak konsisten banget sih buat gue gitu. Apalagi contoh kayak Shakhtar aja bisa membuat Madrid sangat kesulitan, baik itu mau home ataupun away. Jadi ya bisa dilihat lah gitu loh, bahwa Madrid sebenarnya juga nggak kuat-kuat banget lah gitu, nggak seperti beberapa tahun yang lalu. Dan Inter pun begitu, apalagi Inter dengan Lukaku aja nggak lolos fase grup tahun kemarin. Ini ditambah lagi Lukaku udah cabut, Eriksen juga dipastikan nggak bisa main lagi di Serie A, dan Hakimi juga as well yang udah pindah ke PSG. Jadi Inter aja dengan Lukaku dan Eriksen plus Hakimi aja nggak bisa lolos grup, gimana dengan sekarang gitu. Gue juga masih agak ragu sih. Tapi dengan komposisi grup ini, Madrid sama Inter gue rasa masih bisa lolos dari grup kalau nggak ada kejutan. Tapi ya grup D ini gue rasa bakal syarat dengan kejutan yang bisa menggemparkan grup ini sih. Jadi harus hati-hati gitu. Walaupun gue harus bilang Shakhtar lebih berpeluang untuk pindah ke UEL di dengan nempatin posisi 3. Terus kita ke Bayern sama grup E, ada Bayern Munchen, Barca, Benfica sama Dinamo Kiev. Ini sih udah ketebak sih buat gue dari segi materi aja. Dua tim ini, Bayern Munchen sama Barca, udah pasti lolos buat gue. Cuman peringkatnya berapa ya nggak bisa ditentuin gitu, karena ya Bayern ini kan juga sebenarnya nggak kayak dua musim lalu gitu, nggak sekuat itulah sekarang buat musim ini. Ditambah juga pelatih baru yang masih coba-coba strategi baru gitu. Dan kalau kita lihat Barca udah kelihatan lah mantap dengan komposisi pemain dan strategi yang ada, ditambah dengan pemain-pemain yang baru yang bisa jadi andalan gitu. Seandainya aja kalau kayak Coutinho, Ansu Fati, Aguero itu fit terus, bukan nggak mungkin Barca bisa jadi juara grup, bukan nggak mungkin gitu. Terus untuk UEL-nya menurut gue sih Benfica. Oke. Terus kita ke grup F. Nah ini nih yang gue nggak habis pikir di sini nih. Nah grup ini menurut gue seru banget, dan bukan nggak mungkin akan ada kejutan yang bakal hadir di grup F ini. Villarreal, MU, Atalanta, dan Basel Young Boys. Nah Atalanta sama Young Boys ini ya, kalau kayak Atalanta ini kan juga, Atalanta sama Young Boys itu tim yang out dan sangat sangat bisa menyulitkan dua tim kayak Villarreal sama MU lah gitu. Karena Villarreal gue sih juga sebenarnya juga kaget sih kenapa juara UEL bisa dapat pot 1 lagi di UCL tuh. Gue masih belum paham sih. Tapi MU ini kalau dilihat dari squadnya sebenarnya udah cukup oke gitu. Cuman pertama, masalah konsistensi permainan mereka itu sangat jelas terlihat. Dan kedua, kalau Bruno Fernandes gak perform, selesai. Ya udah, akhirnya main kayak gak ada tujuan sama sekali gitu. Karena yang nyuplai bola udah mati, which is itu ada di Bruno Fernandes. Dan yang sudah itu Young Boys juga, ini tim yang gak bisa diremehin gitu.
dan Atalanta as well. Tapi kalau untuk masalah siapa yang bakal lolos ke fase gugur, gua rasa MU bisa lolos dan antara Atalanta sama Villarreal. Cuman kalau gua sih personal gua lebih memilih Atalanta sih, dan Villarreal ke UEL. Oke, terus kita ke grup G. Grup G ya, ini sebenarnya grup ini nggak gitu terlihat sih siapa yang, maksudnya gue nggak bisa milih bener-bener 100% akurat gitu, tapi yang jelas Sevilla itu paling berpeluang untuk lolos dan jadi juara grup di sini. Lille, I guess it's not their time anymore karena pemainnya udah banyak yang pindah juga, kekuatannya udah sangat jauh berbeda dari sebelumnya pas mereka jadi juara. Plus Wolfsburg ini sebenarnya materi mereka cukup bagus ya, kayak ada Weghorst, Kevin Babu, sama kiper kalau nggak salah si Castells ya. Materinya cukup oke, cuman kadang-kadang mereka, kalau yang gua tonton, mereka tuh kadang-kadang nggak bisa, kadang tuh seret gol. Jadi finishingnya tuh untuk gua harus jadi perhatian sih buat Wolfsburg kalau mau lolos dari grup. Tapi kalau gue lihat sih Sevilla sama Wolfsburg bisa lolos ke fase gugurnya UCL, dan Lille ke UEL. Terus yang terakhir grup H, Chelsea, Juve, Zenit, Malmo udah jelas bakal di posisi juru kunci. Zenit bakal ke UEL, ya, which means Chelsea sama Juventus bakal jadi dua tim yang lolos di fase gugur UCL mewakili grup H. Oke. Mungkin itu aja sih dari gue mengenai prediksi tim di UCL tahun ini gitu, dan ya kita lihat aja nanti selama kompetisinya berlangsung. Dan gue sih tetap yakin akan ada kejutan-kejutan yang bakal terjadi di fase grup ini. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di konten berikutnya. Oke.